Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ainur Rohman, NIM 2005034, dan rekan saya Lintang Nur Fajrianti Putri, NIM 2009023, dan Siti Mariam, NIM 2009029. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul gerak. Gerak merupakan suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari tempat awal. Sebuah benda dikatakan bergerak bila benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukan yang menjauh maupun yang mendekati. Adapun jenis-jenis gerak yaitu gerak lurus beraturan, GLB. Gerak lurus beraturan didefinisikan sebuah gerak lurus sebuah benda dari satu titik ke titik lainnya dengan kecepatan yang tetap karena tidak adanya percepatan pada objek yang bergerak. Karena percepatan pada benda tidak ada, maka nilai percepatan benda sama dengan 0, A sama dengan 0. Dari definisi ini terdapat 3 komponen penting yaitu posisi, kecepatan, dan percepatan. Dalam komponen posisi terdapat 2 hal penting yang perlu diperhatikan yaitu 1. Jarak dalam fisika sering juga disebut sebagai besaran skala karena tidak punya arah dan hanya nilai. 2. Perpindahan dalam fisika disebut sebagai besaran vektor karena mempunyai arah dan nilai. Kecepatan menggunakan perpindahan. Jadi, kecepatan menunjukkan perbandingan antara perpindahan yang dilakukan objek selama selang waktu tertentu. Biasanya, kecepatan dikenal dengan velocity termasuk besaran vektor karena punya arah dan nilai. Kecepatan benda tetap, maka seiring berjalannya waktu yang ditempuh, tidak ada perubahan kecepatan pada benda, sehingga perbandingan perpindahan objek dengan selang waktu harus sama setiap saat. V sama dengan S per T, di mana V itu kecepatan dengan satuan km per jam atau meter per second. E sama dengan perpindahan pada soal-soal biasanya juga disebut sebagai jarak tempuh dengan satuan kilometer atau meter. T sama dengan selang waktu atau waktu tempuh dengan satuan jam dan sekon. Selanjutnya yaitu gerak lurus berubah beraturan, GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap konstan. Percepatan tetap artinya baik besar maupun arahnya tetap. Perbedaan utama GLBB dan GLB, gerak lurus beraturan, adalah GLB tidak mempunyai percepatan, sedangkan GLBB mempunyai percepatan, satuannya A. Nilai A positif pada GLBB disebut percepatan, sedangkan nilai A negatif pada GLBB disebut perlambatan. Secara umum ada 3 variabel dari gerak lurus berubah beraturan, yaitu perpindahan satuannya S, kecepatan satuannya V, dan percepatan satuannya A. Perpindahan dengan rumus delta X sama dengan V kali T sama dengan V0 ditambah V per 2 kali T. Kecepatan dengan rumus V T sama dengan V0 tambah AT. Percepatan dengan rumus V2T sama dengan V20 ditambah 2AS. Delta X per S sama dengan perpindahan dengan satuan M. V0 sama dengan kecepatan awal benda dengan satuan M per S. A sama dengan percepatan atau perlambatan dengan satuan M per 2AS. T sama dengan waktu benda bergerak dengan satuan S. V sama dengan kecepatan akhir benda dengan satuan M per S. Gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan didefinisikan sebagai gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan atau besar kecepatan tetap. Artinya, percepatan sudutnya 0. Jadi, yang membedakan pada gerak melingkar beraturan adalah lintasannya berupa lingkaran. Pada gerak melingkar beraturan, terdapat variabel-variabel penting yang perlu kita pahami, yaitu periode, frekuensi, kecepatan linier, kecepatan sudut, percepatan sudut, perpindahan sudut, dan kecepatan sudut rata-rata.
Periode adalah selang waktu yang diperlukan oleh suatu titik materi pada benda yang berputar terhadap suatu poros tertentu untuk menempuh satu kali putaran atau satu kali melingkar. Frekuensi adalah banyak putaran yang dapat dilakukan oleh suatu titik materi pada benda yang berputar terhadap suatu poros tertentu dalam selang waktu sekund. Antara periode dan frekuensi memiliki hubungan secara matematis, yaitu sebagai berikut. T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T. Kecepatan linier adalah hasil bagi panjang lintasan linier yang ditempuh partikel dengan selang waktu tempuhnya. V sama dengan R kali W. Sedangkan kecepatan sudut adalah hasil bagi sudut pusat yang ditempuh partikel selang waktu tempuhnya. W sama dengan 2V/T. Kecepatan linier memiliki hubungan matematis dengan kecepatan sudut yaitu sebagai berikut. V sama dengan 2VR/T. Gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak objek pada lintasan lingkaran dengan percepatan sudut alfa tetap. Percepatan sudut yang konstan ini membuat kecepatan sudut omega berubah setiap detik, bisa lebih cepat atau lebih lambat, tergantung tanda positif atau negatif pada percepatan sudut alfa. Omega T sama dengan omega 0 tambah alfa kali T. Theta sama dengan omega kali T. Theta adalah besar sudut lintasan melingkar yang ditempuh. Omega 0 adalah kecepatan sudut awal, omega T adalah kecepatan sudut akhir, alfa percepatan sudut, dan T waktu tempuh. Gerak satu dimensi. Gerak satu dimensi adalah gerak suatu objek yang terjadi di sepanjang garis lurus. Gerak satu dimensi terdiri dari dua titik, yaitu titik awal dan titik akhir. Terdapat jarak di antara titik awal dan titik akhir, serta waktu tempuh. Contoh gerak satu dimensi sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kita juga sering melihatnya di sekeliling kita. Misalnya, gerakan mobil yang melaju pada jalan raya yang datar dan lurus. Gerak dua dimensi. Gerak dua dimensi dapat dimodelkan dengan sebuah partikel yang bergerak pada suatu bidang. Gerak di masing arah tidak saling mempengaruhi. Arah gerak pada sumbu X tidak mempengaruhi arah gerak pada sumbu Y dan Z. Hal ini berlaku sebaliknya, di mana posisi dan perpindahan vektor posisi partikel yang bergerak dalam sumbu X dan Y dapat dinyatakan sebagai berikut. Vektor R sama dengan XI tambah YJ, dengan I dan J adalah vektor satuan pada arah sumbu X dan Y. Jika partikel bergerak dalam satu ruang X, Y, Z, maka persamaan 1 dapat dikembangkan menjadi persamaan 2 sebagai berikut. Vektor R sama dengan XI tambah YJ tambah ZK, dengan K adalah vektor satuan pada arah sumbu Z. Perubahan posisi untuk gerak 1 hingga 3 dimensi memiliki definisi yang sama, yaitu perubahan posisi. Jika suatu partikel berpindah dari posisi awal RI ke posisi akhir RF dalam suatu ruang, maka vektor perpindahannya dapat dinyatakan sebagai berikut. Delta vektor R sama dengan delta XI tambah delta YJ tambah delta ZK. Baik, materi selanjutnya tentang gerak parabola. Gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak arah horizontal atau sumbu X dan gerak arah vertikal atau sumbu Y. Saat gerak parabola terjadi, diasumsikan tidak ada hambatan dari udara, sehingga semua benda jatuh dengan percepatan. Sebuah bola dilempar dari menara dengan kecepatan awal horizontal sebesar Ux dan kecepatan awal vertikalnya Uy sama dengan 0. Komponen kecepatan dalam horizontal adalah konstan atau tetap, karena tidak ada percepatan dalam arah horizontal. Sementara itu, komponen kecepatan arah vertikal mengalami percepatan yang sama dengan percepatan gravitasi, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Durasi lamanya bola di udara bergantung pada gerak vertikalnya. Di lain sisi, besar dan arah dari kecepatan bola akan terus berubah seiring waktu. Besar kecepatan bola dapat dirumuskan sebagai berikut.
V sama dengan akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat, di mana Vy sama dengan komponen kecepatan bola dalam arah vertikal, dan Vx sama dengan komponen kecepatan dalam arah horizontal. Selanjutnya, arah kecepatan benda pada gerak parabola, di mana arah kecepatan benda dalam gerak ini dapat ditentukan dengan rumusan sebagai berikut. Tan theta sama dengan Vy per Vx. Lalu, ketinggian maksimum, di mana ketinggian maksimum yaitu titik tertinggi yang dapat dicapai sebuah benda pada saat melakukan gerak parabola. Saat benda mencapai ketinggian maksimum, komponen kecepatan dalam arah sumbu Y-nya adalah sama dengan 0. Y maksimum sama dengan V0 kali sin theta dibagi G, dengan mensubstitusi persamaan di atas ke dalam persamaan posisi dalam arah sumbu Y sebelumnya, ketinggian maksimum yang dapat dicapai benda dapat dirumuskan sebagai berikut. Ty maksimum sama dengan V0 kali sin theta dibagi G. Adapun jangkauan maksimum, yaitu jarak horizontal terjauh yang dapat dicapai atau dijangkau oleh benda saat melakukan gerak parabola. Saat benda mencapai jangkauan maksimum, maka tinggi benda adalah Y sama dengan 0. Waktu yang diperlukan benda untuk mencapai jangkauan maksimum atau T maksimum adalah 2 kali waktu yang diperlukan benda untuk mencapai ketinggian maksimum, atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Tx maksimum sama dengan 2V0 kali sin theta dibagi G, dengan mensubstitusi persamaan di atas ke dalam persamaan posisi dalam arah sumbu X sebelumnya. Jangkauan maksimum yang dapat dicapai benda dapat dirumuskan sebagai berikut. X maksimum sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 theta dibagi G.